IPS, yang kepikiran tuh langsung banyak hafalan, nama kerajaan, tahun, tokoh bersejarah. Intinya membosankan banget deh. Jadi karena itu, aku ngerasa IPS itu cuman baca buku, nulis, terus ujian. Pokoknya gak ada seru-serunya. Halo semuanya, saat ini kita hidup di zaman yang serba digital, di mana teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Pembelajaran di era digital menuntut kita, baik guru maupun siswa, untuk bisa belajar dengan cara yang lebih kreatif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu inovasi pembelajaran yang saya gunakan kali ini adalah Nata Suat, yang diambil dari bahasa Bangka yang bermakna mengajak siswa berpetualang sejenak pergi jalan-jalan keluar kelas. Melalui Nata Suat, kita akan menyusuri jejak sejarah dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan media virtual tour. Dengan teknologi ini, kita bisa seolah-olah berjalan langsung ke situs-situs bersejarah peninggalan Hindu-Buddha tanpa harus meninggalkan kelas. Di sini, kita akan belajar bagaimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, sekaligus mengenal berbagai peninggalan budayanya seperti candi, arca, dan prasasti yang menjadi bukti kejayaan masa lampau. Jadi, kalau biasanya belajar sejarah hanya lewat teks buku, kali ini kita akan mengalaminya secara visual dan nyata. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembelajaran saya hari ini dalam program Nata Suat, menyusuri jejak sejarah dengan menggunakan virtual tour pada pembelajaran IPS di era digital. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Nihil ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Siapa yang pernah datang langsung ke museum? Entah itu di Bangka ataupun di luar Bangka. Hari ini kita nggak cuma belajar tentang materi aja, nggak cuma belajar dari buku aja, tapi Ibu pengen mengajak kalian untuk menyusuri jejak sejarah melalui digital ya, atau virtual tour. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara atau Indonesia. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi peninggalan kebudayaan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dari soal-soal sudah kalian kerjakan, kira-kira. Nah, di website Indonesia Virtual Tour ini kita bisa berkeliling atau menjelajah Nusantara, Indonesia dengan hanya lewat HP, lewat dunia maya saja. Kalian bisa mencari titik panah yang seperti ini ya. Nah, diklik. Nah, nantinya dia akan menuju ke lokasi yang dituju oleh Kak Aira Septia Ziva di tengah sini. Nah, jadi di sini kami mengunjungi situs bersejarah yaitu Candi Borobudur selama virtual tour tadi. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Peninggalan yang kami amati di Candi Borobudur ada arca Buddha. Baik, di sini kami mengambil salah satu candi yaitu Candi Keraton Ratu Boko.
terletak pada Yogyakarta, tepatnya di Desa Boko Harjo, Kecamatan Pramumban. Kami mengamati Candi Sewu yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Peninggalan yang diamati adalah Prasasti Kelura. Ternyata belajar IPS lewat virtual tour tuh seru banget. Aku bisa lihat langsung bentuk candi Prambanan, Borobudur, dan arca-arca tanpa harus ke sana. Jadi lebih gampang ngerti waktu Bu Guru jelasin tentang peninggalan Hindu-Buddha. Sekarang aku ngerasa IPS tuh gak cuma hafalan, tapi juga bisa kayak jalan-jalan sambil belajar. Dari virtual tour yang sudah kita jelajahi, kita bisa melihat betapa kayanya peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Mulai dari megahnya candi, indahnya arca, hingga prasasti yang menyimpan kisah masa lalu. Semoga lewat kegiatan Nata Aswat ini, anak-anak bisa menjadi semakin paham bahwa belajar sejarah tidak membosankan. Justru, lewat teknologi digital, anak-anak bisa belajar dengan cara yang lebih menarik, nyata, dan bermakna. Ingat ya, mengenal sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga menghargai identitas dan kebudayaan kita sendiri. Terima kasih sudah ikut petualangan kami hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!